warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita apa hikmah belajar talqin itu, dan gimana kalau kita belajar talqin dan kita ditalqinkan. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pertanyaan, apa talqin itu? Biqauli la ilaha illallah. Talqinkan yang mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Itu pangkalnya itu. Nah, dari kata-kata laqinu itu talqinkan yang mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, sekarang kita pahami apa arti talqin. Talqin itu artinya ajar. Talqin mengajar, ditalqin diajar. Jadi kita belajar cara mengamalkan la ilaha illallah. Jadi kalau yang sudah mati talqinkan la ilaha illallah itu. Nah, yang mati yang mana? Nah, di tingkat fikih dipahami yang mati itu tubuh. Makanya kalau sudah dikubur, sudah ditimbun gitu ya, sudah selesai, nah baru ditalqin. Itu talqinnya dalam pemahaman fikih. Ada. Nah, tapi di tingkat pemahaman tarekat bukan itu. Yang mati itu, yang dimaksudkan itu bukan tubuh, tapi yang mati itu hati. Nah, berdasarkan hadis Nabi SAW, orang yang duduk bermajelis ya, di tengah orang yang hatinya hidup dengan zikir, duduk bermajelis di tengah orang-orang yang hatinya mati, tidak ingat Allah, sama dengan orang yang duduk di tengah gelimpangan mayat. Nah, jadi yang mati dimaksudkan di sini hati yang enggak ingat Allah. Itu namanya hati yang mati. Enggak tahu jalan pulang kita kepada Allah. Ya, itu hati yang mati. Nah, hati yang sudah enggak ingat Allah inilah yang perlu ditalqin untuk dihidupkan lagi hatinya supaya ingat ke Allah, gitu ya. Nah, makanya talqin di tingkat fikih itu tadi dikubur dulu baru talqin. Nah, cuman ini juga masih perlu untuk penjelasan dan pemahaman. Kubur mana? Nah, apa yang kita lakukan? Coba perhatikan, orang sudah dikubur ditalqin. Apa yang disebut di situ? Wahai fulan bin fulan, kalau datang dua orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut, karena mereka juga hamba Allah. Mereka adalah mungkar dan nakir. Kalau mereka bertanya kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa imammu? Kemana kiblatmu? Siapa saudaramu? Jawablah dengan lisan yang fasih. Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku, kaum muslimin muslimat saudaraku. Nah, sekarang kita renungkan lagi, Pak. Ini orang udah mati diajar, ya dah. Kira-kira bisa nyambung kan? Lagi hidup aja dikasih tahu nggak mau juga belajar. Ya. Sudah diajar nggak hafal-hafal. Ini sudah mati diajar itu. Nah, tapi itulah pemahaman. Ya, lagi-lagi Bapak Ibu, ya, kalau kita pahami kubur yang mana? Kalau di fikih itu kubur tanah. Yang digali itu dikubur mayat di situ. Nah, dalam pengertian hakikatnya bukan itu, Pak. Ini kuburan. Tubuh kita ini kuburan. Yang dikubur ini siapa? Ruh kita. Ruh kita itulah diri kita yang sebenarnya. Kalau ini mah kuburan. Nah, ketika ruh kita lagi terkubur di sini, coba tanya, siapa Tuhanmu? Sekarang nanyanya, jangan dibungkus. Sudah dikubur di tanah baru ditanya. Sekarang nanya, siapa Tuhanmu? Jawab dengan lisan yang fasih. Maksudnya apa? Keyakinan yang benar. Allah Tuhanku. Nah, pegang teguh itu. Kamu tanya ke dirimu tadi yang terkubur di dalam itu, siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku.
Nah, kalau betul Allah Tuhanmu, kau udah kenal belum sama Tuhanmu itu? Nah, itu kelanjutannya. Kau bertuhan sama Allah, Allah yang kau bertuhan itu kamu nggak kenal. Gimana mau bertuhan sama Allah? Ya, perintahnya udah dilaksanakan belum? Larangannya kamu tinggalkan enggak? Katanya bertuhan sama Allah, tapi Allah itu nggak kenal, nggak dikenali. Kamu nggak kenal Allah enggak? Namanya saja yang kamu kenal. Siapa yang Allah itu kamu nggak tahu. Ya, katanya bertuhan sama Allah. Nah sekarang Pak tanyanya, jangan nunggu dikubur dulu baru ditanya. Itu orang hidup yang ngedengarnya itu yang diajarin. Nah sekarang kita yang dikubur ini sekarang. Ini tubuh kita ibarat kuburan. Yang dikubur itu jasad kita ini, ruh kita itulah. Yang dikubur di dalam jasad, katanya. Nah ketika sekarang coba tanya, siapa Tuhan? Jawab dengan lidah yang fasih. Artinya keyakinan yang benar. Allah Tuhanku. Kau kenali Tuhanmu itu. Kau ikuti perintahnya. Kau hindarkan larangannya. Baru bertuhan kau ke Allah. Kalau tidak, bohong. Katanya bertuhan sama Allah, tapi Allah yang kau sembah kau tak kenal. Ya, perintahnya kau lalaikan, larangannya kau kerjakan. Mana bertuhan sama Allah? Nah, itu satu, gitu ya. Nah, siapa nabimu? Muhammad nabiku. Kenali Muhammad itu. Muhammad yang mana? Syariatnya kau ikuti enggak? Syariatnya tidak dilaksanakan, katanya bernabi pada Nabi Muhammad. Ya, perintah Nabi tidak dilaksanakan, syariat Nabi Muhammad tidak dilaksanakan. Nah, itu makanya kita nanyanya sekarang, Pak. Jadi lakinu mautakum, talkinkan yang mati, hati yang sudah enggak ingat Allah, enggak paham kemana arah hidup ini. Ya, enggak kenal Allah, enggak kenal Nabi. Ya, nah, itu yang ditalkin, Pak. Nah, jadi yang ditalkin itu hati yang sudah mati nih, yang enggak kenal Allah, gitu ya. Nah, kita kenal Allah itu cuma nama. Siapa Tuhanmu? Allah, nama. Ya, tapi kadang-kadang kita cuma tahu nama, siapa yang punya nama enggak tahu. Ya, la yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Ya, nyembah Allah tapi Allah yang dia sembah dia enggak tahu siapa Allah itu. Di mana dia? Yang dia tahu cuma nama. Nah, kata mak, kata bapak, kata guru, kata buku. Tuhan kita namanya Allah, nama. Siapa yang bernama Allah itu? Nah, itu enggak dikenali. Makanya tidak heran kita kalau yang ngaku beriman sama Allah tapi maling juga, judi juga, katanya beriman sama Allah, sholat ditinggal, orang puasa Ramadan dia enggak, ya, tanpa halangan syar'i. Nah, kenapa? Ya iman tadi enggak sempurna. Ada. Maka coba tanya sekarang nih, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Ya dah. Siapa imammu? Al-Quran imamku. Kau ikuti enggak petunjuknya? Yang namanya imam itu kan diikuti makmum, Pak. Imam berdiri, makmum berdiri. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Apa yang dititahkan Allah melalui Al-Quran itu kau ikuti tidak? Ya dah. Petunjuk. Itu Al-Quran kan petunjuk, bukan hanya sekedar dibaca, bukan petunjuk. Nah, cuman kita ini kadang-kadang baru sekedar membaca, tapi belum paham petunjuknya. Syukur-syukur udah bisa baca. Banyak yang nggak bisa baca, Pak. Katanya orang Islam, orang beriman, tapi nggak bisa baca. Gimana mengikuti petunjuknya? Baca aja nggak bisa. Nah, oleh karena itulah, maka kalau betul kau beriman pada Al-Quran, ikuti petunjuknya. Al-Quran sudah bilang, hurimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Diharamkan bagi kamu bangkai, darah dan daging babi. Tinggalkan, itu diharamkan. Ini bangkai dimakan juga, darah dimakan juga. Kemudian Allah melarang kita mencuri. Ya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki atau perempuan yang mencuri, potong tangan mereka. Artinya dilarang mencuri, tapi masih banyak yang mencuri. Baik mencuri kelas bawah maupun kelas atas, Pak. Nah, kalau pencuri kelas bawah ya maling ayam, maling kakao, maling singkong, gitu ya. Itu pencuri kelas bawah itu. Tapi kalau kelas atas, nah itu pencuri bedasi itu, korupsi namanya. Ya mencuri itulah.
Ya, itu pasti banyak yang melakukan itu. Katanya beriman. Nah, zina diharamkan, dilarang oleh Allah. Kau beriman nggak sama Allah? Beriman. Nah, tinggalkan itu. Nggak mau dia zina. Kalau dia zina, berarti nggak ada iman toh. Makanya orang beriman tuh Pak, nggak ada yang maling nggak. Orang beriman nggak ada yang berzina, nggak ada yang judi, nggak ada. Sebab kalau dia beriman, dia nggak mau lakukan itu. Nah, ketika dia berjudi, ketika dia berzina, berarti imannya nggak ada, lepas imannya itu. Ya, orang beriman nggak ada yang mencuri. Ketika dia mencuri, berarti imannya nggak ada. Orang beriman tidak ada yang berzina. Nah, kalau dia berzina, berarti imannya lepas. Gitu ya. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, ya talqin zikir itu maksudnya diajar gimana cara berzikir. Ya, jadi kalau Bapak cuman dengar-dengar saja, pertama nggak tahu caranya, karena hanya dengar-dengar dari orang lain. Satu. Yang kedua, tak tersambung. Kita ngamalkan zikir itu mesti ada apa namanya? Ada sanad, Pak. Jangan hanya dengar-dengar. Bapak ngamalkan zikir la ilaha illallah. Ya, sanadnya ngambilnya dari mana? Oh, dari si A. Si A-nya ngambil dari mana? Dari si B. B-nya ngambil dari mana? Tersambung sanadnya itu sampai ke Rasulullah. Itu baru benar. Jadi jangan hanya dengar-dengar ceramah, baca buku, apalagi dengar-dengar tetangga begitu. Nah, kawan geleng kita geleng pula, la ilaha illallah. Kemana arah gelengnya nggak ngerti juga. Ya kenapa? Ya dengar-dengar. Baca-baca buku saja, nggak ada gurunya. Siapa yang belajar tanpa guru, setan jadi gurunya. Nah, makanya banyak yang stres. Ya, kenapa? Karena nggak ada pembimbing. Gitu. Jadi kalau kita belajar, ada guru, ada murid, Pak. Ada materi yang diajarkan. Kalau nggak ada guru, ya gimana kita akan tahu? Gitu. Nah, jadi gitu, Pak. Yang nama talqin zikir itu artinya belajar cara berzikir. Cuman kadang-kadang orang ketakutan. Jangan talqin zikir dulu katanya kan. Nanti kalau talqin zikir kamu nggak ngamalkan masuk neraka katanya. Sebenarnya bukan persoalan talqin atau tidak talqin. Kalau nggak ngamalkan zikir ya berdosa itulah, Pak. Cuman bedanya kalau dia sudah talqin tahu cara mengamalkan, kalau belum ditalqin nggak tahu cara mengamalkan, itu aja. Kalau persoalannya berdosa ya asal nggak zikir berdosa. Jangankan yang sudah talqin, yang nggak talqin pun tambah besar dosanya. Dia tidak berzikir, dia tidak belajar pula, double dosanya. Itu ya. Jadi karena itu Bapak Ibu ya, talqin zikir itu artinya belajar cara berzikir. Satu, yang kedua, mempertautkan ruhaniyah kita kepada ruhaniyah guru-guru kita sampai kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita ibarat naik kereta, Pak. Sudah nyaman kita duduk di gerbong kereta, perasaan kita sudah nyampai betul kita ke kampung halaman. Begitu lokomotif jalan, gerbongnya tinggal. Kenapa? Enggak nyantol. Nah, jadi talqin zikir itu Pak, menyantolkan itu. Nah, cantolkan kepada guru. Nanti guru tercantol pada guru di atasnya, tercantol pada sampai ke Rasulullah. Akhirnya satu gerbong. Gitu ya. Nah, jangan sampai kita ya istilahnya capek kita beramal tapi ya perasaan hati kita ya tidak bersih, tidak sampai kepada Allah. Saya kira itu, Pak. Ya, talqin zikir, belajar zikir supaya hati kita tahu cara. Enggak usah takut, Pak. Kadang-kadang kita ditakut-takuti. Jangan talqin, nanti dibungkus dulu semakin putih baru ditalqin katanya. Itu mah talqin mayat itu, Pak. Ini talqin zikir, belajar cara berzikirnya gimana caranya gitu. Nah, kita ini kadang-kadang dibodoh-bodohin oleh orang. Jangan talqin zikir, nah, gila kamu nanti katanya. Padahal banyak betul orang gila di pasar, nggak pernah belajar zikir. Ada nggak orang gila di pasar? Banyak. Apa mereka belajar tarekat? Ya enggak. Ada. Ya kalau menulis kepalanya mau gila, gila itulah. Itu. Alangkah banyak orang belajar tarekat, nggak ada yang gila enggak. Ada. Jadi itu Pak, nggak usah khawatir, nggak usah takut lah itu belajar zikir itu. Ya, saya kira cukup. Masih ada yang lain? Nggak ada. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah agak siang, kita tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para ikhwan di mana saja, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel YouTube Pontren Arafah Official. Terima kasih.